Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ilmu Gunung. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan membahas eh, tentang perasaan ragu dan harapan. Oke, jadi di sesi kali ini kita akan membahas tentang perasaan ragu dan harapan. Jadi saya akan coba menjelaskan. Ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman, di dalam karir trading saya, di dalam perjalanan trading saya, eh, 60% itu saya habiskan untuk belajar tentang psikologi trading. Ya, saya belajar untuk memahami mental-mental para trader yang sukses apa. Jadi saya tidak terlalu fokus pada metode, tidak terlalu fokus pada strategi. Kenapa? Ya karena strategi atau metode itu bisa rugi, teman-teman. Maksudnya tetap bisa rugi, ada probabilitasnya. Ya, jadi karena ada probabilitas yang ngapain saya pusingin gitu ya. Toh walaupun kita bilang metode ini hebat, tetap aja bisa rugi. Nah, yang paling saya istilahnya pelajari itu adalah psikologi, yaitu mental model atau mental development, model development. Jadi sebagai seorang trader, yang paling sulit itu adalah mendapatkan identitasnya, teman-teman. Ya, contoh teman-teman melihat orang terkaya di dunia, misalnya Elon Musk. Ya, mungkin kekayaan Elon Musk itu bisa berkurang, tetapi Elon Musk bisa mencarinya lagi gitu loh. Elon Musk masih bisa banyakin lagi gitu, lipatin lagi gitu loh. Jadi karena Elon Musk sudah memiliki mental, mental si entrepreneur tadi gitu, mental si pebisnis, pengusaha, ya. Jadi dia sudah punya mentalitasnya. Jadi apapun yang terjadi, mau hartanya itu kurang, dia bisa mendapatkannya lagi, mencarinya lagi, karena dia udah punya mentalnya. Jadi kalau kita fokus ke mental, fokus ke mindset, itu enaknya adalah kita istilahnya itu apa ya, tidak punya keraguan gitu loh, logiknya seperti itu. Tetapi kan nggak semudah itu, teman-teman, nggak semudah itu, karena namanya pengalaman, namanya jam terbang, ya terkadang sulit gitu loh. Sulit apa, sulit kita maknai. Ya misalnya orang bilang, kamu sebelum bisa menikmati keuntungan, kamu harus bisa merasakan dulu rasanya rugi. Oh, oke, saya harus merasakan rasanya rugi. Akhirnya dia mengalami kerugian, langsung kena mental dia. Langsung lemas, langsung malas hidup, ya kan? Nah, ngedown dia. Padahal tadi di awal itu diberitahu seperti itu, ya kan? Sebelum menerima apa, menikmati keuntungan gitu, atau sebelum kamu itu bisa konsisten, kamu harus harus punya istilahnya itu pengalaman menghadapi kerugian gitu maksudnya. Pas rugi malah dia lupa dengan mindsetnya tadi. Nah, something seperti itulah kenyataannya ya. Oke, perasaan ragu dan harapan. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya market itu kan sebenarnya banyak sekali, kalau saya bilang entitas ya. Entitas yang paling besar itu adalah fear and greed, teman-teman. Ya, fear and greed. Fear and greed. Tetapi saya bisa memberikan satu contoh lagi bahwa saya tidak melihat fear and greed kalau sekarang. Ya, saya melihatnya adalah fear and hope. Oh, ya. Jadi fear and greed itu adalah takut sama serakah. Kalau fear and hope, ketakutan dan harapan. Nah, jadi ini sesuai dengan judul topik kita kali ini ya. Jadi ragu dan harapan. Ragu dan harapan. Oke. Mentor saya pernah berkata bahwa seperti ini. Ya, apa kata mentor saya? Jadi dia beliau itu berkata seperti ini bahwa kunci dari kesuksesan trading itu adalah kamu bisa mengeliminasi sebanyak mungkin perasaan emosi. Wih, kata-katanya udah sulit saya pahami waktu itu. Mengeliminasi perasaan emosi. Berarti saya harus bisa menghilangkan emosi sebanyak mungkin. Saya pikir seperti itu. Ya, tapi setelah saya jalani, susah juga. Gitu. Susah. Akhirnya saya konsultasi lagi, saya bicara lagi dengan mentor saya ya. Beliau berkata lagi bahwa ya emosi itu memang tidak bisa dihilangkan. Ya, karena waktu itu saya bertanya, bisa nggak sih kita itu tidak punya perasaan gitu? Ya, nggak bisa dia bilang. Emosi nggak bisa dihilangkan karena emosi itu ada energi. Wow, emosi adalah energi ya. Di sini saya tulis nih, emosi energi. Saat itu saya bingung loh. Kemarin katanya eliminasi.
Tapi sekarang ngomong bahwa emosi adalah energi. Loh, maksudnya apa nih? Akhirnya beliau menjelaskan seperti ini, bahwa esensinya kita hidup itu kan sebenarnya karena kita memiliki emosi, teman-teman. Ya, rasa bahagia, rasa sayang, ya kan, rasa terharu, rasa bangga, rasa semangat, gitu. Nah, saya pikir dalam hati, iya juga sih. Kita hidup kan nggak bisa tanpa emosi ya. Kalau tanpa emosi psikopat jadinya kan, ya, ya kan. Nah, akhirnya beliau memberikan contoh lagi bahwa ya di dalam trading itu ada banyak sekali emosi negatif. Kalau ini saya paham, saya bilang dalam hati. Oke. So, tugas kamu adalah mengontrol emosi yang negatif tadi, ya, biar dia tidak mempengaruhi emosi positif kamu. Nah, saat itu saya langsung paham bahwa, oh, eliminasi maksudnya seperti itu, maksudnya. Bukan dihilangkan, bukan dihancurkan. Oh, enggak. Gitu. Nah, akhirnya dari situ saya banyaklah belajar psikologi trading. Kalau teman-teman pernah baca bukunya si Van Tap itu kalau nggak salah, ya. Jadi orang Belanda kalau nggak salah, karena namanya Van gitu ya. Nah, uh, itu menjelaskan banyak psikologi trading. Kemudian Mark Douglas ya, Mark Douglas itu juga menjelaskan banyak psikologi trading. Dan ada beberapa YouTuber yang saya follow juga yang membahas psikologi trading ya, tapi udah tua sih rata-rata seperti itu ya. Jadi akhirnya saya memahami gitu bahwa iya sebenarnya trader itu paling besar adalah perasaan ragu dan harapan. Ya, saya nggak bilang takut. Kenapa? Karena takut sudah saya reduksi gitu. Ya, sudah terjadi reduksi di saya. Kenapa? Karena takut itu muncul karena kamu menggunakan resiko yang terlalu besar. Takutlah kamu. Ya, tapi kalau kamu menggunakan resiko yang kecil, takut itu kita reduksi, kita kecilkan menjadi perasaan ragu biasanya, ragu-ragu aja gitu. Jadi ragu-ragu itu bukan berarti takut, enggak. Ragu-ragu itu maju tapi mikir dia, benar gak ya? Maju mikir lagi, benar gak ya? Itu ragu namanya. Ya. Jadi saya reduksi gitu dengan menggunakan risiko yang sangat kecil gitu. Jadi saya bukan orang yang hobi full margin, no. Saya bukan orang yang hobi banting-banting market, istilahnya ngebom nggak gitu ya. Itu masa lalu. Tapi kalau sekarang kita konservatif, itu cari aman. Nah, trading cari aman. trading cari aman aja, paling aman ya, paling aman seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan risiko yang besar gitu ya. Jadi ragu dan harapan gitu. Kenapa? Karena ragu itu kan sebenarnya ada satu benang. Benang merahnya adalah masa depan. Keraguan itu muncul karena kita tidak bisa memastikan yang terjadi di masa depan. So, artinya kita berharap masa depan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah harapan namanya. Ya, jadi harapan itu adalah perasaan atau keinginan ya, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang di dalam imajinasi kita, ya, itu terjadi di masa depan. Itulah harapan. Jadi seperti kita berdoa, ya Tuhan, gitu loh. Besok saya ada ujian. Semoga nilai saya bagus. Ya kan? Jadi kamu berharap walaupun itu belum terjadi. Bisa jadi saat kamu mengerjakan ujian ada banyak sekali intervensi gitu loh. Ada banyak sekali soal-soal yang kamu nggak kuasai. Jadi harapanmu sebenarnya ya bisa jadi tidak terwujud juga. Ya, itulah harapan. It's just imagination sebenarnya. Tetapi setiap manusia memiliki harapan. Nah, itu dia perasaan itu. Perasaan harapan ini gitu loh. Ya. Nah, harapannya kemana kita sebagai seorang trader? Nah, harapan kita itu udah pasti berharap di market dong. Nah, di sini kesalahannya. Ya, akan lebih asik kita bahas ya. Jadi kita akhirnya berharap di market. Ya. Apa harapannya? Nah, ini akan semakin mengerucut pembahasan kita ya. Tetapi berharap di market itu cenderung salah. Salahnya apa? Salahnya adalah harapan itu sebaiknya pada sesuatu yang sifatnya hidup. Ya, sesuatu yang sifatnya hidup, sesuatu yang punya empati, teman-teman. Ketika kita berharap di market, ya market ini kan nggak bernapas. Market itu kan hanya representasi harga aja. Market ini nggak ada bentuknya gitu loh, bukan manusia, bukan makhluk hidup. Dan market ini kan bukan Tuhan. Tetapi saat si trader menjalankan tradingnya nih, dia seperti berdoa ke Tuhan itu di market. Ya, dia seperti menganggap market itu Tuhan gitu. Saat dia profit, dia bilang,
Ya kan? Terima kasih market. Loh, terima kasih market dia bilang. Ya kan, saat dia profit, terima kasih market dia bilang. Sudah memberikan saya ratusan pips. Oh. Dan saat dia loss, ya, dia ngomel ke market. Ah, marketnya ini dimanipulasi. Oh. Marketnya ini scam, marketnya ini nggak bener. Saya udah nggak mau trading lagi di ini. Oh. Ya, dia nyalahin lagi si marketnya kalau dia lagi loss. Tapi pas dia profit dia bilang terima kasih market. Nah, akhirnya market jadi Tuhannya dia. Nah, itulah orang-orang yang terjebak ke dalam istilahnya situasi tidak bisa memisahkan kehidupan pribadi atau kehidupan real life ya, dunia yang asli dengan kehidupan pasar. Pasar online ini ya, uh, yang hanya istilah ilusi gitu loh. Jadi trading online ini kan sebenarnya ilusi aja gitu loh. Kita nggak tahu ya di balik layar seperti apa ya kan, tetapi kita percaya harga gerak-gerak aja gitu. Nah, harusnya kan kita bisa sadar bahwa ini hanyalah part of our life aja gitu. Ini hanya bagian dari hidup saya, bukan hidup saya itu 100 hari dipakai buat dia chart terus ya enggak gitu. Ya kamu butuh sosial dan sebagainya misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya kita datanglah ke dalam satu benang merah lagi bahwa adanya SL dan TP gitu loh. Adanya SL dan TP. Oke. Okay? Jadi kita tarik benang merah kita adanya SL dan TP. Mungkin teman-teman di sini akan kaget dengan statement saya habis ini. Gini, apa tujuannya orang membuat SL dan TP? Oke. Okay. Apa? Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa jangan berharap di saya. Paham nggak? Gitu loh. Market ya menyediakan SL dan TP itu memberitahu bahwa kamu jangan percaya saya. Kamu jangan menggantungkan dirimu ke saya. Kenapa? Ya karena belum pasti. Gitu loh. Saya bisa jadi ya, saya bisa saja salah. Salah arah misalnya. Ya, atau saya bisa jadi ya tidak sesuai dengan harapanmu. Misalnya apa? Misalnya kita pengen harga ini naik. Ya. Misalnya kita lihat di sini, teman-teman ya. Di sini ada area support. Ya, harga mantul-mantul. Nah, harga di sini bikin double bottom misalnya. Kita pengen kan naik. Nggak pakai SL lah kita. Ya, nggak pakai SL, udah pede. Wah, ini double bottom. Pokoknya harus turun. Akhirnya apa? Ya harus naik maksudnya. Akhirnya apa? Dia turun. Gitu. Floating loss lah kita. Nah, teman-teman lupa, kenapa sih adanya SL dan TP? Market memberikan atau menyediakan SL itu memberitahu bahwa, hey, saya bisa jadi melawan arah entry-mu. Nah, gunakanlah SL sebagai pengaman. Seandainya saya salah, seandainya saya keluar jalur, seandainya saya tidak sesuai, ya, ada SL yang akan menjagamu, yang akan melindungi akunmu. Itulah gunanya SL. Jadi SL dan TP ini memberitahu bahwa market bukan Tuhan, bahwa market ini bisa salah, ya, salah arah, tidak sesuai dengan kita. Karena market ini liar. Diberikanlah SL dan TP. Untuk apa? Untuk antisipasi. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa orang nggak suka pakai SL, nggak suka pakai stop loss, dan orang nggak suka tentukan target? Aneh. Gitu loh. Padahal market ini memberitahu gitu loh. SL, saya bisa jadi, ya, pertama tadi memberikan kerugian di akunmu. Tetapi kalau kamu pakai SL, kamu hanya rugi kecil. Gitu loh. Resiko $20. SL-nya udah hilang cuma $20. Tapi kalau nggak punya SL, oh bisa ratusan. Ya, bisa ratusan. Apakah mau contoh? Ada contohnya, saya kasih lihat. Nih, ya, kita punya contoh. Orang yang floating sampai hampir $500. Lihat, ya, nih floating 400, kita 500-an lebih. Ya, ini karena nggak pakai SL. Ya, kalau pakai SL mungkin loss-nya mungkin bisa dibatasi 100 atau $50 saja. Pertama, kemudian TP. TP ini untuk apa? Nah, tadi kita udah bahas adanya harapan dan perasaan ragu.
TP ini akan sangat ya berkaitan dengan perasaan ragu dan harapan. Ragu apa? Misalnya kita melakukan sorting, melakukan posisi sort di atas ini misalnya. Ya, kenapa kita melakukan posisi sort di sini? Karena di sini ada yang namanya double top. Ya, di sini ada peak satu ya, top pertama, ini top yang kedua. Ini yang namanya double top. Ya, gagal tembus, akhirnya turun. Nah, TP itu untuk menentukan target. Biar apa? Biar nanti kamu tidak ragu. Tentukanlah target. Akhirnya kita pindah time frame besar. Kita cari area support. Ya. Nah, disinilah area support kita. Ya. Kita tentukan. Oh, saya akan exit di sini. Ya. Ya, ini exit saya nih. Entry saya sini, exit saya sini. Nah, kalau saya tidak menentukan TP, nanti saya ragu. Ragu apa? Turun lagi nggak ya? Turun lagi nggak ya? Ya, lihat pertanyaannya. Turun lagi nggak ya? Sudah ada kata nggak. Ya kan? Jadi, kalau kita jabarkan tuh ya, turun lagi nggak ya? Gitu loh. Berarti kan dia berharap gitu loh. Berharap turun lagi nih. Tapi ada kata nggak ya? Berarti dia ragu. Berarti bisa turun, bisa naik. Nah, kalau orang nggak punya target, nggak punya TP, nggak ngerti taruh TP di mana, nanti sepanjang dia trading, dia bertanya terus, sampai mana? Sampai bawah. Sampai mana? Sampai bawah. Ya, itu aja yang dijawabkan. Ya kan, tapi bingung di mana bawahnya? Di harga berapa? Ya kan, alasannya apa? Nah, terus dia bilang, nggak apa-apa, hold aja. Ya kan, sampai bawah dia bilang. Ditanya lagi sampai mana? Sampai bawah. Oke. Tiba-tiba nggak jadi turun. Naik. Profitnya yang sudah jalan begitu banyak, akhirnya apa? Hilang, nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi dia ragu-ragu. Exit nggak ya? TP nggak ya? Ambil profit nggak ya? Dia nggak nentukan TP tuh. Kalau dia nentukan TP, dia bangun tidur. Udah kena TP-nya, harga naik, dia nggak pusing. Karena dia lihat, alhamdulillah, saya dapat profit hari ini $100. Ya, beli makan nasi padang. Kenyang, mantap. Selesai. Nggak ada perasaan turun lagi nggak ya? Nyampe sini nggak ya? Ya kan? Kena SL nggak ya? Kena TP nggak ya? Gitu kan? Tanya di grup nggak ya? Nggak ada. Karena udah pasang TP, harga turun, kena mantul ke atas, udah nggak pusing. Ya, karena itulah antisipasi, itulah gunanya SLTP yang diciptakan market untuk menghilangkan perasaan ragu dan harapanmu yang konyol itu. Apa yang mau diharap? Market bukan manusia. Manusia saja bisa berbohong. Nah, ya, teman-teman ini yang mungkin baru diputusin pacar, teman-teman juga sadar kan bahwa manusia nggak bisa dipercaya. Gitu loh. Ya, nah kenapa percaya sama market? Gitu loh. Udah tahu market itu nggak pasti, uncertainty gitu loh. Bener-bener random gitu loh. Bergerak ya suka-suka dia, naik turun gitu. Ya, ketika kita analisa kita sudah benar, kita sudah tentukan target SL, kita tidak ragu. Naik lagi nggak ya? Kena SL nggak ya? Loss nggak ya? Ngapain dipikirin? Kamu udah pasang SL, resikomu sudah jelas, loss $20, kelar, selesai. Gitu loh. Pasang TP, biar apa? Biar kalau bangun tidur ngelihat harga besok turun, lu nggak tanya, TP nggak ya? Ambil nggak ya? Terus tanya grup lagi, tanya grup dulu nggak ya? Ngapain kamu nanya orang? Ya, nanya, saya ambil nggak ya profit saya? Ngapain? Gitu loh. Tukang parkir aja ngerti cara ngambil untung. Itu tukang parkir. Dia tahu targetnya, satu motor 2.000. Nggak mungkin dia nanya, kasih ini bayar parkir 8.000 aja kali, 10.000 aja kali gitu loh. Dia udah parkir 2 jam, enggak. Tukang parkir mikirnya ya udah satu motor 2.000, bayar selesai, udah pulang gitu loh. Dia nggak peduli. Ini harganya ini diambil nggak ya uangnya, ini ngapain? Ya, tukang parkir aja ngerti. Lah kamu trading, modal puluhan juta, ratusan juta, miliaran, tapi mindsetnya masih di bawah tukang parkir gitu, yang masih nanya ambil cuan nggak, ambil profit nggak. Nah, kalau kamu sering bertanya seperti itu, berarti kamu masih ragu-ragu. Dan perasaan ragu itu berarti kamu belum paham apa yang kamu lakukan. Gitu loh. Maju bingung, mundur bingung juga, kayak nggak terima gitu. Mau untung, mau rugi bingung, serba salah. Nah, ini namanya istilahnya ya trader yang nggak siap mati gitu loh. Ya, bawa senjata, nggak mau nembak.
ditembak nangis. Ngapain itu hidupmu kayak gitu? Ya. Jadi SL dan TP ya adalah suatu premis yang diciptakan oleh market bahwa jangan percaya saya. Karena saya bisa saja melawan arah kamu, tetapi saya juga bisa jadi sesuai dengan arah kamu. Dan TP itu biar kita bisa kontrol serakahnya kita itu loh. Ya kan? Trader itu kan pasti serakah. Gitu loh. Jadi TP biar kita tahu, oh, sih udah saya exit nih. Saya udah dapat 1/5, 1/10, ambil. Ya, karena udah pasang TP bangun tidur udah kena. Nah, sekarang dari tanggal 11 sampai 13 ini harganya mondar-mandir. Kamu nggak pusing karena kamu sudah take profit. Seandainya kamu tidak take profit, seandainya kamu nggak tentukan target, bingung. Ini masih akan naik nggak ya? Ini masih akan turun nggak ya? 2 hari lagi ada news nih. Apakah newsnya bikin harga turun nggak ya? Oh, kalau saya seperti itu, mending saya tidak usah trading, teman-teman. Gitu loh. Kenapa? Ya itu bikin saya seperti orang gila. Ya kan? Bertanya ke sesuatu yang jawabannya itu nggak ada sebenarnya gitu loh. Apa jawabannya gitu? Oh pasti naik, pasti turun, nggak ada. Masa depan, siapa yang tahu masa depan teman-teman? Seandainya saya tahu masa depan, mending saya jual kebun, saya sell dari atas aja gitu. Ya kan? Kita taruh SL dan TP itu karena pertama kita sudah memiliki plan dan kita udah serahkan nih. Udah. Mau kena SL, monggo, mau kena TP, alhamdulillah, udah. Sesimpel itu. Ya. So, trading jangan dipersulit. Makanya trading itu harus paham dasar dulu. Jangan pengennya tinggi. Teman-teman itu rata-rata yang pemula pengennya langsung tinggi, pengennya langsung hebat, pengennya langsung istilahnya itu tidak terkalahkan. Saya ketawa gitu. Kenapa? Ya karena pengalamanmu itu belum ada apa-apanya. Kamu butuh jam terbang. Jam terbang untuk memahami kenapa sih saya trading, kenapa sih adanya SL dan TP, kenapa sih warna candle biru, kenapa sih warna candle merah, kenapa sih kalau turun nanti naik, kenapa sih kalau naik nanti turun. Nah, kamu harus menyelesaikan segala macam pertanyaan seperti itu dalam proses pencarian jati dirimu di pasar, di market. Ya, dan jangan sampai saat dalam proses pencarian itu kamu bangkrut. Nah, oke. Jadi itulah pembahasan kita tentang perasaan ragu dan harapan, ya, tentang suatu emosional, ya, yang dimana kita harus istilahnya itu mengontrol, ya, mengontrol perasaan negatif, emosional negatif, sehingga itu tidak mempengaruhi kita punya emosional yang positif, ya. Makanya SL dan TP itu memberi saya semangat saat saya trading. Kenapa? Karena saya nggak pusing. Ketika saya sudah pasang SL dan TP, saya tidur biasanya. Tidur. Ya. Mau itu ada FOMC, mau itu ada apa segala macam, saya tidur. Buat apa sih lihat market? Toh ujung-ujungnya kena SL dan TP. Kayak gitu. Ya. Jadi kayak ibarat kata kita hidup nih. Ya. Kalau kita diberikan umur panjang ya syukur. Tapi kalau misalnya nyawa kita diambil Tuhan, ya udah nggak apa-apa. Nah, anggap aja itu SL dan TP aja. Gitu loh. Resiko terburuknya kamu mati, resiko terbaiknya adalah kamu panjang umur. Itu aja sih. Ya. Jadi kita nggak usah pusing lagi gitu loh. Gimana caranya panjang umur? Gimana caranya ya itu adalah hal-hal yang tidak usah kamu pikirkan berlebihan gitu. Ya. Oh, saya sakit nih, saya nanti mati nih gitu. Nggak usah gitu. Ya. SL dan TP ya adalah bentuk antisipasi dan merupakan suatu premis yang diciptakan oleh market yang menunjukkan bahwa market tidak bisa diatur, market itu bisa salah, dan market itu tidak bisa bilang maaf, ya. Jadi market itu nggak bisa ngomong maaf, nggak bisa, gitu, karena dia tidak punya empati. Tapi market itu sebenarnya memberi satu pilihan ke kita bahwa, oke, saya tidak bisa berkata maaf kepada kamu, tetapi saya bisa memberikan satu option bahwa ketika saya salah, gunakanlah stop loss. Ya, dan ketika saya benar, gunakanlah TP. Untuk apa? Untuk menjaga profitmu. Takutnya adalah kamu tidak punya batasan target, akhirnya kamu serakah, dan karena keserakahan kamu itu nanti kamu tenggelam. Ya, nanti tenggelam. Kenapa tenggelam? Ya itu biasanya ketika teman-teman itu sudah profit banyak, harganya berbalik. Nah, biasanya di situ stres itu. Ya, karena udah ngeliat profit sudah ribuan dolar tapi nggak mau diambil, pengennya lebih. Akhirnya harga berbalik, kena SL, malah stres. Bahkan nggak jadi SL, malah loss. Kayak gitu ya. Jadi kontrol lah resikomu, pahamilah adanya SL dan TP, maka teman-teman akan menjadi trader yang konsisten. Ya, probabilitas sangat tinggi jika teman-teman memahami itu, ya. SL dan TP itu aja, ya. Teman-teman bisa punya probabilitas untuk profit konsisten, ya. Ya, jadi itu kuncinya, ya. Jadi analisa ini itu nggak penting. Yang penting itu adalah pemahamannya dulu.
Ya, cara jalanin bisnisnya dulu yang benar. Ya, karena analisa dan segala macam itu pasti bisa rugi. Dan kalau kita bisa rugi tanpa kita pakai Excel ya habis juga. Mau metode sehebat apapun kalau nggak pakai Excel habis juga, boncos juga. Ya, seperti contoh yang saya tunjukkan tadi yang dimana dia mengalami kerugian hampir $500 dan dia tidak mau exit. Mungkin dia masih berharap, oh ini nanti akan kembali lagi. Oke, kembali lagi. Kapan tapinya? Oh iya, tahun depan. Ya udah, tahun depan kamu masih bisa makan nggak? Belum tentu. Jadi seperti itu ya. Your mindset ya itu adalah kuncimu gitu, itu adalah kendaraanmu. Jadi mindsetmu harus kamu perbaiki, emosionalmu harus kamu perbaiki, maka kamu bisa konsisten setelah itu ya, bukan metode terus yang diperbaiki ya. Oke, thank you sama teman-teman, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, semoga bermanfaat ya, bye bye.